di kota ini. Gubernur Sumatera Selatan mengharapkan ada pendampingan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Itulah diantara informasi akan kita hadirkan di hari ini, hari Sabtu 18 Oktober 2025 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, juga rekan Aziz, kita mulai dengan informasi pertama. Meskipun kasus demam berdarah dengue di Palembang tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan di Kota Palembang tetap meningkatkan kewaspadaan melalui berbagai langkah pencegahan dini. Meski kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Palembang tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan tetap meningkatkan kewaspadaan melalui berbagai langkah pencegahan dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, menegaskan, kondisi cuaca yang tidak menentu bisa menjadi pemicu munculnya kasus baru kapan saja. Karena itu, upaya pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan, sejak Januari hingga 25 September 2025, jumlah kasus DBD di Palembang tercatat hanya 697 kasus, menurun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Meski begitu, Fenty menekankan pentingnya gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk atau Gertak PSN di setiap lingkungan sebagai langkah antisipasi. Untuk DBD, alhamdulillah tahun ini itu jauh kasusnya di bawah tahun kemarin, ya tidak ada perkembangan. Namun tetap kita harus lakukan upaya-upaya untuk pencegahan demam berdarah ini dengan tetap melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk itu terus dilakukan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengerahkan kader Jumantik atau juru pemantau jentik untuk melakukan pemeriksaan rutin di rumah-rumah warga, membagikan bubuk abate, serta melakukan penyelidikan epidemiologi jika ditemukan kasus baru agar segera dilakukan fogging sesuai ketentuan. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu bergeser, Dinas Kesehatan Kota Palembang memastikan kasus demam berdarah dengue tahun ini masih terkendali. Hingga 25 September 2025 tercatat hampir 7.000 kasus, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan penurunan kasus terjadi meski cuaca tidak menentu. Tahun ini kasus DBD jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tetapi upaya pencegahan tetap digencarkan pihaknya. Untuk DBD, alhamdulillah tahun ini itu jauh kasusnya di bawah tahun kemarin, ya jadi tidak ada perkembangan. Namun tetap kita harus lakukan upaya-upaya untuk pencegahan demam berdarah ini dengan tetap melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk itu terus dilakukan. Kemudian juga kader-kader Jumanti itu tetap melakukan pemeriksaan jentik berkala, menaburkan bubuk abate. Fenty juga mengatakan pihaknya terus melakukan langkah antisipasi untuk gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk, pemeriksaan jentik berkala, dan pembagian bubuk abate. Puskesmas juga melakukan penyelidikan epidemiologi serta fogging untuk ditemukan atau jika ditemukan kasus sesuai syarat penanganan. Berikut ini kategorikan tanggapan serta harapan masyarakat terkait penanganan DBD di Sumatera Selatan. Saya Rati dari Cakabaring. Musim hujan ini kini sudah dekat ya. Tentunya bahaya DBD ini sangat mengintai. Nah, jadi musim hujan ini identik dengan genangan air yang jadi surga bagi nyamuk DBD. Tentunya pesan saya sederhana, tapi ini sangat penting. Jangan biarkan nyamuk itu punya rumah di sekitar kita. Bersihkan tempat penampungan air, tutup rapat, dan juga mulai dari diri sendiri untuk ikuti aksi 3M+. Menguras, menutup, dan juga mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Ingat, mencegah DBD itu lebih keren tentunya daripada berobat. Nah, jadi ayo jaga lingkungan dan juga lindungi keluarga dari bahaya DBD dengan langkah mudah tapi berdampak besar. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Musim hujan sudah di depan mata, saatnya kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya demam berdarah dengue. Nyamuk Aedes aegypti membawa virus ini berkembang biak di genangan air jernih, dan tempat penampungan air di rumah kita bisa menjadi sarang utamanya. Mari lindungi diri dan keluarga dengan rutin melakukan gerakan 3M+,
menguras bak mandi dan tempat penampungan air lainnya minimal seminggu sekali, bentuk rapat semua wadah penampungan air agar nyamuk tidak bisa bertelur dan mendaur ulang atau menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Sebagai langkah plus, jangan lupa gunakan lotion anti nyamuk. Tidur memakai kelambu dan pertimbangkan menabur bubuk laparsida di tempat yang sulit dikuras. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga kebersihan lingkungan, cegah DBD sekarang juga. Iya, karena sekarang cuaca sering hujan, jadi aku mau ngingetin ke teman-teman buat rajin bersihin tempat air di rumah, terus jangan sampai ada genangan yang jadi sarang nyamuk. Karena emang musim hujan itu kan rawan banget ya, jadi ayo kita sama-sama jaga kebersihan dan jangan menyepelekan gigitan nyamuk, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya kita akan dengarkan wawancara terkait kasus DBD di Palembang bersama reporter Aditya Abrianto. Baik, dengar berkaitan dengan DBD, saat ini kami bersama dengan Kabid P2 Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Ira Primadesa. Baik, Bu Ira, mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya dari pemerintah sendiri dalam mengatasi DBD yang saat ini sudah mulai terjadi pada pergantian musim ini, Ibu? Langkah atau strategi yang sudah kita lakukan untuk mengatasi DBD ini, kita menyelaraskan dengan strategi nasional dari Kementerian Kesehatan, yaitu Stranas dari tahun 2021 sampai 2025 itu terdapat 6 poin utama, yaitu dia pertama pengendalian vektor, terutama vektor nyamuk, kemudian tata laksana dengue, surveillance dan manajemen KLB atau kejadian luar biasa yang komprehensif, pelibatan masyarakat, kemudian komitmen pemerintah dan kemitraan dalam pengembangan inovasi. Nah, Ibu, kalau edukasi sendiri seperti apa nih, Ibu, edukasi kepada masyarakat? Untuk edukasi ke masyarakat kita sudah mulai berjalan dari awal tahun. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu kita sudah menyebarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit DBD. Juga kita melibatkan tokoh masyarakat, terutama camat, lurah, serta kades untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Itu yang paling efektif untuk pemberantasan DBD, karena dengan konsep tidak ada jentik maka tidak ada nyamuk demam berdarah. Kalau untuk sistem pengawasan dan pemantauan kita sejak tahun 2022 kita memiliki aplikasi CRV, yaitu sistem informasi arbovirosi yang terintegrasi sampai ke Kemenkes. Jadi dia sistem itu menyebutkan data by name, by address. Berbicara dengan data, indikator apa, Bu, yang kita gunakan untuk mengetahui wilayah atau mungkin daerah mana nih yang terdampak DBD? Indikator yang kita gunakan untuk penyakit DBD ini ada 2. Itu yang pertama itu penurunan angka kematian dengue atau kita sebut dengan case fatality rate CFR, itu kurang dari 1% dari total kasus dengue di suatu daerah. Kemudian indikator yang kedua itu persentase kabupaten kota yang seluruh puskesnya melaksanakan penemuan kasus dan PSN 3M+. Untuk di Sumsel seperti apa nih, Bu? Wilayah mana nih yang cukup tinggi atau kota kabupaten mana yang cukup tinggi nih, Bu? Kalau untuk Sumatera Selatan itu kalau yang rawannya kota Palembang, penduduknya padat, kemudian untuk tempat perindukan nyamuknya itu banyak. Spesifiknya di wilayah mana, Bu, untuk kota Palembang ini, Bu? Ya, mungkin karena padat penduduk itu di Ilir Timur 1. Kalau untuk kendala, Bu, seperti apa nih, Bu? Mungkin kendalanya yang sudah langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu mungkin terkait masih kurangnya kesadaran masyarakat melaksanakan PSN. Jadi mereka itu pada prinsipnya mungkin berpikirnya hanya dengan fogging yang lebih efektif. Padahal kalau untuk DBD itu tadi konsepnya tidak ada jentik maka tidak ada nyamuk dewasa, karena kita lebih mudah untuk pemusnahan jentik daripada untuk fogging untuk nyamuk dewasa. Yang terakhir, Bu, mungkin edukasi kepada masyarakat, Bu, apa yang harus dilakukan? Karena kita tadi berbicara mengenai jentik,
mungkin edukasi yang kita lakukan itu kita sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa kita melakukan jumantik. Jadi satu rumah itu diharapkan memiliki satu jumantik. Di sekolah-sekolah juga kita libatkan anak sekolah. Jumantik itu juru jentik nyamuk. Baik Ibu Ida selaku Kabid P2 Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan mengharapkan ada pendampingan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pemerintah pusat yang telah memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak. Hal itu menyusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia meninjau sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Muba pada Kamis 16 Oktober. Kunjungan ini menandai babak baru pengelolaan sumber daya alam di daerah menyusul diterbitkannya Permen ISDM nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat. Menurut Gubernur, dengan dilegalkannya sumur minyak rakyat, masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut dan stigma negatif. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik ilegal serta meningkatkan pendapatan warga. Gubernur mencontohkan Kabupaten Musi Banyu Asin yang kini memiliki angka kemiskinan 1 digit. Legalisasi sumur akan semakin berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di seluruh masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang betul, yang berlaku. Hari ini menunjukkan titik cerah. Selama ini kita hanya bicara sumur tuh. Pada peraturan Menteri tahun 2008 nomor 1, mengingat saya, itu hanya mengatur sumur tua, Pak Menteri. Sementara potensi ini begitu besar, sangat potensial seperti yang Pak Menteri saksikan langsung bahwa. Sementara itu, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sumber minyak rakyat tetap harus melalui koperasi, UMKM atau BUMD agar lebih terorganisasi dan sesuai prosedur. Ia juga menambahkan bahwa hasil produksi minyak rakyat akan dihitung sebagian dari pasokan nasional dengan harga jual sebesar 80% dari ICP, Indonesian Crude Price. Kebijakan ini disambut gembira oleh masyarakat, seperti penambang Joko dan Anita warga Muba yang menyebut bahwa aturan ini membuat mereka tenang bekerja dan membuka peluang kerja bagi orang sekitar. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Meningkatnya kasus kriminalitas di Palembang mulai berdampak pada sektor pariwisata. Kawasan Benteng Kuto Besak yang selama ini menjadi ikon wisata Palembang kini mulai kehilangan daya tarik setelah banyak wisatawan mengeluhkan rasa tidak aman saat berkunjung di sana. Kasus kriminalitas yang meningkat di Kota Palembang mulai berdampak pada sektor pariwisata. Kawasan Benteng Kuto Besak atau BKB menjadi salah satu area yang terdampak di mana banyak wisatawan mengeluh rasa tidak aman saat berkunjung. Akibat kondisi tersebut, citra BKB sebagai destinasi unggulan Kota Palembang mulai menurun. Para pelaku usaha pariwisata menyatakan khawatir atas berkurangnya jumlah pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana saat melakukan kunjungan ke Kota Palembang menilai persoalan ini perlu diatasi melalui penerapan konsep quality tourism. Menurutnya, pariwisata tidak hanya soal jumlah kunjungan, tetapi juga pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Ini tentu di Kementerian Pariwisata melakukan pelatihan-pelatihan untuk industri pariwisata atau para komunitas yang ada di desa-desa ya Bu,
dan komunitas di berbagai daerah. Tentunya dengan adanya mereka peningkatan kapabilitas bisa mencari kerja begitu. Nah, itu dari kami yang bisa kami lakukan. Nah, tentu kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian daerah untuk juga menertibkan apabila bisa dengan persuasi dan pendidikan kamar desa itu lebih baik. Terima kasih. Ditambahkan Widianti Putri, pendekatan quality tourism bertujuan menciptakan pariwisata berkelanjutan sekaligus menarik wisatawan berkualitas yang menghargai budaya dan alam Indonesia. Quality tourism juga mendorong standar industri yang fokus pada pelestarian lingkungan, budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan wisatawan berkualitas, masa tinggal mereka lebih lama, pengeluaran meningkat, dan ekonomi daerah ikut bergerak. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan destinasi. Tidak bisa pariwisata itu bergerak sendiri. Kementerian Pariwisata sebagai leadingnya mengajak semua sektor yang ada. Sektor yang paling penting adalah keamanan. Kenapa? Karena dengan adanya keamanan yang baik, ini sebenarnya menambah keyakinan wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara untuk bisa jalan. Menurutnya, jika rasa aman terjaga, wisatawan akan semakin percaya dan Kota Palembang dapat kembali menjadi tujuan pariwisata unggulan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Akses listrik saat ini semakin meluas hingga ke pelosok Musi Banyu Asin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama Bupati Muba HM Toha Tohen meninjau langsung pelaksanaan program pembangunan listrik desa yang ada di Dusun Napal Putih, Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu. Di PLN, kasihan juga PLN gitu loh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan energi di seluruh pelosok negeri. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis 16 Oktober 2025, Menteri ESDM Bahlil bersama Bupati Musi Banyuasin Toha Tohen meninjau pembangunan jaringan listrik desa di Dusun Napal Putih, Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu. Peninjauan ini menjadi bagian dari Program Nasional Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL yang ditargetkan tuntas pada tahun 2030. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi warga Indonesia yang hidup tanpa penerangan listrik. Dalam keterangannya, Menteri ESDM Bahlil menegaskan bahwa listrik bukan hanya sarana penerangan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 65 rumah, tapi memasang tiang 8.000 kilo, 8 kilo sirkuit atau setara dengan 4 kilo garis lurus. Jadi itu cukup, biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu. Dan ada pemasangan listrik gratis untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu kira-kira. Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, M. Toha Tohen menyambut baik perhatian pemerintah pusat. Ia menyebut kehadiran listrik di Dusun Napal Putih membawa dampak besar terhadap perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik masyarakat. Program pembangunan jaringan listrik di Muba sendiri mencakup 7 lokasi dengan total anggaran mencapai 45 miliar rupiah. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh percepatan pelaksanaan program energi berkeadilan ini. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mengakhiri warta berita pagi hari ini, kita akan dengarkan Kilas Sumsel, beragam informasi dari berbagai daerah bersama Nova Ariana. Kilas Sumsel. Pendengar, informasi pertama di Kilas Sumsel untuk edisi Sabtu 18 Oktober 2025 dari Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, yang menyalurkan sebanyak 2.064 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga September 2025. Kepala Bulog Oku Junirman mengatakan hingga September tercatat sebanyak 2.000-an beras SPHP yang sudah disalurkan di Oku Raya, meliputi 3 kabupaten yaitu Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Junirman mengatakan beras SPHP disalurkan ke sejumlah pedagang pengecer hingga outlet pangan binaan
pemerintah daerah melalui Gerakan Pangan Murah GPM. Distribusi beras SPHP tersebut juga digulirkan dengan cara bersinergi dengan Pemda serta TNI dan Polri melalui program GPM di 3 kabupaten itu. Menurutnya, beras SPHP saat ini sudah bisa didapat oleh masyarakat dengan mudah di pengecer pasar rakyat, pengecer di luar pasar atau outlet pangan binaan dengan harga terjangkau. Dari Kota Lubuk Linggau, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan pembangunan jalan tol Bengkulu menuju Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan kembali masuk proyek strategis nasional PSN. Pembangunan infrastruktur tol Bengkulu Lubuk Linggau awalnya masuk PSN, kemudian dibangun pemerintah pusat serta diresmikan untuk pembangunan seksi 1 di 2023 lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo langsung meresmikannya. Usai pembangunan seksi 1, pembangunan tol Bengkulu tidak lagi masuk PSN untuk pembangunan seksi 2 dan 3 di 2024. Dan pada tahun 2025 ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan kabar gembira setelah pemerintah pusat kembali memasukkan lanjutan pembangunan tol Bengkulu dalam PSN. Jalan tol Lubuk Linggau Curug Bengkulu resmi masuk dalam proyek strategis nasional terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan ke-8 atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang proyek strategis nasional. Kemudian pendengar, Polres Banyuasin menanam jagung di lahan seluas 1,5 hektar untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Banyuasin Ruri Prastowo mengatakan penanaman jagung yang dilakukan pada Kamis 10 Oktober untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pada tahun 2025 yang dilaksanakan di SMK PP Sembawa Banyuasin. Ini merupakan kali ketiga penanaman jagung dilakukan di lokasi ini pada kegiatan kuartal 4. Penanaman dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar. Kapolres menambahkan hasil pengelolaan dari kebun jagung ini sepenuhnya diserahkan untuk kepentingan dan pengembangan SMK PP Sembawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam membantu masyarakat dan meningkatkan ketersediaan pangan di wilayah Banyuasin. Kemudian mendengar Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Musirawas Utara menyesalkan aksi perundungan yang dilakukan oleh siswi SMP Negeri Karangjaya dan viral di media sosial. Disdik menegaskan tidak membenarkan tindakan tersebut karena mencoreng dunia pendidikan. Kepala Disdik Muratara Zazili mengatakan pihaknya telah bergerak cepat menindaklanjuti permasalahan itu dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah untuk mencari titik terang kejadian tersebut. Dalam pertemuan yang digelar antara wali murid dan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku, turut serta hadir Kapolsek Karangjaya, kemudian Kepala Desa dan Camat Karangjaya. Zazili menegaskan sanksi terhadap pelaku perundungan akan tetap diberikan, namun bentuk sanksi masih menunggu hasil penelusuran dari tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TIPIS). Zazili juga menambahkan selain memfasilitasi mediasi, Disdik juga menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga korban jika ingin menempuh jalur hukum. Informasi dari daerah terakhir dari Kabupaten Muara Enim, sejumlah pengguna jalan mengeluhkan aktivitas proyek rekonstruksi siring di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar 3, Kecamatan Muara Enim. Pasalnya, pengerjaan proyek tersebut membuat arus lalu lintas menjadi sempit hingga sering menyebabkan kemacetan, terutama pada jam sibuk. Salah seorang pengguna jalan, Dani Wijaya, mengatakan merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Ia yang setiap hari melintas untuk mengantar jemput anaknya sering terjebak macet. Menurut Dani, pengerjaan proyek sebaiknya dilakukan di luar jam sibuk seperti malam hari atau dini hari. Menanggapi keluhan itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Muara Enim Ibda Sandri membenar bahwa pihaknya sudah beberapa kali menegur pekerja dan kontraktor proyek agar lebih tertib serta meminimalkan kemacetan. Sebagai solusi, Satlantas memberikan arahan agar pekerjaan dilakukan pada pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan kembali pada pukul 21 hingga subuh saat
arus lalu lintas relatif lengan. Sekian Kilas Sumsel Produksi RRI Palembang. Saya Nova Ariana, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mengakhiri dengan berita tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Meskipun kasus DBD di Kota Palembang tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan Palembang tetap meningkatkan kewaspadaan melalui berbagai langkah pencegahan dini. Gubernur Sumatera Selatan mengharapkan ada pendampingan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil yang bertugas, saya Nadiar bersama rekan Aziz mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ayo maju,